penampilan Aditya Zara di sini agak boring ya. Boring. Atau mungkin Aditya Zara yang bikin film ini boring. Waduh. Di eksekusi bagus, ini bagus. Iya iya. Yang mana Cuman tuh? favorit scene-nya menurutku tuh eksekusinya aja kurang. Cuman menurutku itu favorit. Favorit scene lainnya apa ya? Mungkin pas shoot ke Satin Saneta kali ya. Itu preferensi pribadi ya. Preferensi pribadi. Yes. Lama-lama aku ngelihat topengnya Virgo kayak Saras 008 nah ya. Kembali lagi di Roll and Review bersama saya Adi Dharma dan saya Yama Karisma. Kali ini kita bakal ngebahas film dari Bumi Langit lagi. Kenapa kita langganannya Bumi Langit? Kenapa tidak Marvel atau DC Universe? Iya benar-benar. Kan kemarin ada Ant-Man Quantumania, kita nggak review, kita nonton sih ya. Karena kita cinta film-film Indonesia. Kita akan bahas tentang salah satu film yang baru rilis di bulan Maret ya. Awal Maret. Baru 5 hari yang lalu. Virgo and the Sparkling. Ya, betul. Film ini yang dibintangi oleh Aditya Zara, Brian Domani dan Mawar De Jong ya. Mawar Eva. Ini termasuk film Bumi Langit yang ketiga kita tonton. Iya, yang ketiga kita tonton. Dan Bumi Langit udah ngeluarin? Yang pertama Gundala, Sriasih, ini ya. Ya, Virgo. Dan ini kan katanya maunya di OTT Netflix dan lain sebagainya ya gitu ya. Nanti akan tayang di. Iya, tapi nggak tahu kenapa jadi pindah ke bioskop itu. Ya. Tadinya di layanan streaming aja katanya sih ya kayak gitu. Iya. Ya mungkin agar lebih cuan gitu ya. Walaupun penontonnya tidak banyak. Oke. Jadi cerita ini bermula gadis SMA ya bernama Riani yang tiba-tiba memiliki kekuatan. Lalu ada beberapa villain seperti film superhero lainnya gitu lah ya. Ya juga di sini menceritakan beberapa ya sebenarnya prolognya sendiri itu tentang masalah remaja sih. Iya masalah remaja. Iya benar. Orang tua, ya, anak muda banget lah ya. Ya hubungan antara anak dan orang tua, bagaimana sih struggle-nya. Ampun. Benar. Nah, cuman dikemas dalam kemasan superhero. Iya ada superhero, pahlawan Marvel lah ya, kayak gitulah ya. Tapi Virgo and the Sparkling ini katanya pertama rilis itu di webtoon ya? Iya benar. Jadi ini bukan dari komik aslinya gitu ya. Tapi ini dari adaptasi dari webtoon yang karyanya itu baru-baru ini gitu ya. Oh berarti diimpor ke Bumi Langit. Iya diimpor bisa dibilang kayak gitu sih. Iya. Film ini first impressionnya gimana? First impression pertama ini kan kita ini YouTuber kecil ya. Jadi kalau idealis nggak apa-apa. Iya. Karena nggak ada yang hujat itu ya. Silakan. Oke, jujur pace pertama opening sampai pace kedua agak-agak boring ya. Kalau ditonton awal-awal itu jujur ya ini teman-teman ya. Agak-agak boring ya, kayak bingung gitu. Mau dibawa ke mana ini, mau dibawa ke cerita remaja apa ke superhero-nya kayak gitu sih. First impression kayak gitu. Cuman di pace ketiga menuju ke ending itu, nah di situ baru mulai ada kayak gejolak-gejolak emosi kita dibawa naik, turun, terus berasa ada film superhero-nya tuh di pace ketiganya ya, endingnya di hampir menuju ke ending klimaksnya gitu kayak gitu. Apa? Kalau Dharma gimana ini? Kalau aku sih ngelihat first impressionnya aku kira dark kan. Oh ternyata bener. Dark itu yang dark itu apa namanya? Opening scene-nya doang. Opening scene-nya yang mengenalkan asal mula si villain-nya. Iya, agak sedikit ini ya, spoiler. Spoiler dikit. Nah, terus yang aku lihat sih lumayan sih ya. Biasanya kemarin itu kalau filmnya Gundala atau Sriasih mungkin Jakarta sentris ya. Iya. Sekarang ini mengambil set di Bandung. Di Bandung, benar. Kehidupan manusia di Bandung. Jadi tuh landscape-nya tadi. Landscape Bandung. Footage di kota tua, gedung sate.
Museum Asia Afrika SMA Negeri 3 Bandung. Iya, Ya, benar. itu sekolahnya. Ya. Jadi kalau Ya itu sih menariknya sih. di situ ya. Menariknya mengambil set yang berbeda dari Iya. dua film sebelumnya. Dan itu sih presentasi. kalau yang mengikuti Bumi Langit itu kan jarang nih Bumi Langit kayak nyebutin nama daerah gitu, kayak Bandung gitu. Di Gundala itu kan dia menyebutkan kotaku berada di Tenggara, lalu di Sri Asih juga gitu kan, berada di selatan. Nah, ini kayaknya pertama kali penyebutan nama daerahnya di film Virgo ini ya. Ya. Atau mungkin karena ini adaptasi dari webtoon jadi bener namanya Bandung gitu kayaknya. Mungkin teman-teman yang punya ini lain ya, kayak analisis gembel lain, silakan komen di bawah kan kenapa hanya di Virgo ini gitu menyebutkan nama daerah kayak Bandung gitu ya. Mungkin ada Easter egg ya, kan asik. Biasanya yang suka baca-baca komik Bumi Langit pasti tahu kenapa di Virgo ini kayak gitu ya. Terus penampilan aktornya gimana menurut? Oke. Bagaimana penampilan sang main aktor. Nah, ini yang bagaimana menurut Pak Yama? Kalau aku sih kurang suka ya penampilan Aditya Sara di sini, agak boring ya. Boring. Atau mungkin Aditya Sara yang bikin film ini boring. Waduh. Wah. Nanti saya diserang oleh fansnya. Kecuali ini ya, senyumnya Satin yang bikin gak boring. Bapak ini saya fokusnya ke Satin bukan ke main aktornya Zara ya. Sorry Zara ya. Di film Garis Biru aktingnya lumayan keluar ya, tapi di sini kayak dia kayak penggambaran seorang Riani itu kan harusnya kayak fun, ceria gitu di webtoonnya ya. Webtoonnya. Di sini kalau kita lihat Riani itu terkesan wanita yang pemalu. Ya. Cuman penuh banyak talentnya seperti itu. Ya. Pemalu, cuman ini ya kayak gimana ekspresinya kita nggak begitu dapat banget kan di acting ekspresinya dia. Ya mungkin ekspresi saltingnya waktu salting dipegang sama si Leo, cuman kayak gitu doang sih yang kelihatan banget ya. Iya, Brian Domani. Asik sekali. Nah, kalau penampilan aktor Dharma gimana nih? Ya, untuk penampilan aktor mungkin ya Zara itu sudah punya karakteristiknya sebagai apa ya? Tokoh yang lebih ke mungkin karena dia genrenya sekarang superhero. Iya ya. Karena kemarin kan drama terus. Nah, mungkin itu masih ke bawah aja. Iya, unsur dramanya. Benar. Sekarang karena ke superhero harusnya dari cara dia percaya diri bahwa dia superhero dan lain-lain itu belum. Nah, ya. Benar itu Dharma tuh. Kan superhero tuh biasanya confident, tegas, kuat, ya kan? Wah, aku udah punya kekuatan. Iya. Itu sih, tapi kan itu prosesnya juga dijelasin kan. Iya. Proses bagaimana dia mengolah kekuatannya. Iya sih. Cuman di ending juga dia kayak lemes gitu ya, ekspresinya lemes. Aduh. Kayak ya begitulah. Ya. Kalian bisa nonton filmnya sih. Terus untuk efek visual bagaimana? Wah, ini saya bisa dihujat lagi nih. Ya. Coba dong kamu bikin visual ya. Saya pernah mengerjakan visual berbulan-bulan sih, tapi ini untuk film sekelas bioskop. Ada beberapa footage apinya yang masih ijo-ijonya tuh masih kelihatan itu Pak, ya kan? Atau mungkin kalau di layanan streaming kan cuma di layar kecil ya, kayak TV ya. Ini kalau di layar besar kelihatan banget kayak ada yang pecah, kayak di shoot kameranya itu mungkin 4K atau 8K, 8K. Cuman footage yang dipakai mungkin 2K gitu. Jadi kelihatan banget visual kayak api yang mungkin beli di mana gitu. Saya juga sering beli footage api. Mungkin kameranya aslinya itu 8K tapi dia pakai footage 2K, jadi nggak konsistensi visual efeknya kurang sih ya, konsistensinya ya deh gitu. Iya. Tapi overall nggak terlalu kayak visual efek Indosiar banget. Iya benar. Bagus sih. Kalau dibandingin tuh kan villainnya pakai asap-asap ya. Oh iya. Kalau dibandingin sama villainnya si ini Sri Asih mana? Asapnya lebih bagus mana? Sebenarnya Sri Asih lebih bagus sih Pak. Asapnya. Iya asapnya. Efek asapnya. Iya, lebih bagus Sri Asih sih.
Maksudnya yang ini nggak jelek, cuman kalau dibandingin ya bagus-bagusan, bagus kreasi. Cuman ini bagus juga tapi bukan yang jelek gitu. Visual efeknya bagus. Kalau menurutku sih untuk efek visualnya sih udah porsinya cukup menurutku. Iya. Karena mungkin budgeting dan lain-lain, gradingnya juga sangat fun dan lain-lain. Iya. Kelihatan kok dari apa namanya tempat-tempatnya yang mewah dan itu kelihatan bagus. Iya, iya. Kayak studio mungkin gradingnya juga bagus di sana. Bagus, iya. Set studionya, terus apa lagi ya? Cuman ini nggak sih di film ini kita nggak dapat ini apa namanya angel cinematic kayak nggak ada yang berkesan gitu. Kalau kita Cinematic sih. ya cinematic scene kayak kita nonton Like and Share lah gitu kan banyak banget tuh ada angel cinematicnya banyak banget nih, keren banget ya. Kita bisa ngingetin gitu ya. Ini ya flat Ya biasa layanan aja. streaming lah ya gitu ya, nggak ada yang wah gitu ya. Mungkin kesannya kan ini digarap oleh Odi Harahap sutradaranya. Dia biasanya komedi sih. Komedi. Ya, sutradara komedi. Ya drama komedi gitu lah biasanya. Nah kalau tata artistik set production tadi udah sedikit di ini nih ya. Tadi saya juga udah kata artistiknya gimana? Ya standar ini ya. Standar Streaming. streaming ya benar. Standar. Karena mungkin ini ya tadi ya Pak ya maunya kan dipakai di layanan streaming doang ya, bukan di bioskop ya. Jadi ya budgetingnya mungkin mepetnya segitu. Cuman rumahnya si Usi ya yang kaya tuh ya lumayan banget ya. Kaya banget itu Pak. Aduh. Itu keren sih. Kalau Darmo ada yang mau dikomentarin? Untuk Setnya? setnya udah bagus semua sih, Iya. proper semua maksudnya kayak misalnya tempat band bagus, cuman yang aneh aja sih set-set kayak di akhir scene yang Di studio. bukan studio, di panggung. Panggung ya. Panggung live Iya. itu tuh kurang aja sih menurut Kurang epic gitu lah ya. kurang epic, terus ya terkesan desainnya tuh apa, festivalnya apa namanya, Aduh, apa ya lupa ya. nah nama festivalnya atau acaranya itu kurang Iya. serak. Itu aja sih menurutku. Iya, Terus, tapi masuk akal sih, masuk akal. Sama gini Mbak kan itu kan diceritakan Bandungnya ada api-api tuh. Coba kalau di sana aja ya endingnya ya. Kan maksudnya perangnya di sana gitu ya. Festivalnya dibikin outdoor gitu. mungkin lebih bagus. Iya, kan itu sekalian udah membakar-bakar mobil tuh. Kenapa harus indoor ya? Iya, atau mungkin ini pembuatannya pas masih Covid ya. Iya. Kita nggak tahu juga sih ya. Mungkin masih Covid, izinnya belum dapat. Ya, Kita nggak tahu ya ini produksinya kapan itu ya. untuk ini karena superhero kostum bagaimana? Wah ya kostum. Kostum dan set dan lokasi udah sih kostum. Iya, Kostumnya kostum aja gimana? sih. Kostum untuk ukuran apa namanya? Superhero remaja Bagus. pribadi oke ya. Oke. Jadi topengnya itu kan ada tuh proses pembuatan topeng Iya. gitu tadi. Aku kira bakal topengnya kayak awalnya dari kertas gitu kan, Iya, dari iya, karton iya. dan lain-lain. Dari gabus-gabus gitu. Ternyata bagus sih. Ternyata bagus juga, iya. Tapi sebenarnya nggak nyambung. Apa setelah dia buat tiba-tiba aku nemu nih di all shop bagus. Udah, Iya pakai 3D printer aja. benar. Soalnya pas dia bikin tuh kayak beda gitu kan. Beda, Iya. beda. Terus pas jadi kok bagus. sih. Kayaknya tadi bikinnya dari gabus doang gitu. Ya, itu dah makanya. Terus pas jadi kayak 3D printer gitu ya. Tapi semuanya beli di online shop kayak. Iya, kayak Cuman, sepatu gitu. Build-in sponsornya nggak ada. Iya. Bener ya, ini kan ada layanan streaming tapi nggak ada ini ya. Masuk sponsor di situ ya. Nggak ada sponsor. Kemarin lebih banyak sponsornya di ini kayaknya. Sri Asih ada. Asih, Iya, ada beberapa ini. Oke, next scoring dan tata musik gimana? Soundtrack ya. Kalau soundtracknya bagus-bagus ya. Iya, bagus. Jujur bagus banget. Maksudnya ini kan film superhero yang Unsur musik juga. mengambil unsur musik juga. Iya. Jadi musiknya itu dapat, terus lip syncnya nggak kelihatan lip sync. Iya. Meskipun ya Ada beberapa lah ya. emang kayaknya seperti itulah film dengan
unsur Musik. musik ya. Iya. Nggak Iya. live gitu kan. Iya, iya. Semuanya itu ada unsur lip sync. Ada hit and miss-nya lah ya. Iya. Cuman bagus sih maksudnya. Hmm. Mawar Eva sebagai villainnya juga nyanyinya juga bagus. Iya, nyanyinya bagus. Atau karena dia mungkin penyanyi ya, jadi Ya, Zara juga bagus. Zara ya. Zara Zara tapi di film ini minus, Pak. Oh, minus Pak. Ya mau gimana. Iya. Lebih bagus Mawar ya. Iya, Mawar, Satin sama Monica ya. Iya. Jadi yang mencuri perhatian malah Satin ya. Iya. Tapi Iya. cantik sih ya. Iya, cantik sih cantik. Terus ada beberapa ya kalau scoring tata musik soundtracknya lagunya Potret Salah tuh ya, keren ya di cover ulang. Selalu Kubi ya. na, 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 Itu salah satu gini sih ya, favorit scene ya. Ya. Favorit scene. Tapi lagu-lagunya yang Mereka Scorpio itu juga bagus. iya bagus, mirip-mirip lagu Kota ya. Ntar kita Tata harus musiknya rocknya tuh rock banget kalau iya, menurutku ya maksudnya. iya. Ada nih kan yang buat film dengan Rock? tata musiknya rock cuman nggak dapet rocknya. Iya. Gitu. Ini Dapat, dari dapat. bassnya, Hmm. dari gitarnya dan lain-lain itu dapat semua. Dapat ya. Apalagi Scorpion Sister itu kan ya. Iya. Itu. Terus Ya udah favorit scene deh, Pak. Favorit scene dulu. Favorit Sebelum ke scene. skor kita favorit scene dulu. favorit scene-ku itu sebenarnya kalau dieksekusi bagus ini bagus bakal Iya, bagus. iya. Yang mana Cuman tuh? scene-nya favorit scene-nya menurutku tuh eksekusinya aja kurang. Cuman menurutku itu favorit. Iya. Jadi ketika dia belajar superhero landing. Oh, iya Nah, iya iya iya. Cuman kan itu pecah-pecah banget, Pak. Iya iya Maksudnya, iya. dia belajar superhero landing cuman kayak sekedar aja gitu. Iya iya iya. Tapi bagus kok tuh favorit scene tuh. Ketika dia belajar superhero landing dan Pas dia loncat-loncat terus direkam itu ya. Iya. Iya. kalau Pak Yama gimana? Kalau aku favoritnya ya pas ngeband itu oke sih ya. Pas bandnya. Iya. Belum banyak hit and miss-nya waktu lip sync-nya tuh kayak kurang gini. Ending scene-nya sebenarnya mirip Gundala ya, Pak. Dia pakai suara untuk menyadarkan semuanya kan. Kalau di Gundala kan dia pakai teriakan juga kan dari hampir-hampir mirip dengan ini sih, Gundala ya. Hampir mirip. Dan favorit scene lainnya apa ya? Mungkin pas shoot ke Satin Saneta kali ya. Itu preferensi pribadi ya. Preferensi pribadi. Ya, sorry. Anda terlalu ngefans sama dia. Enggak, Pak. Di sini benar-benar mencuri perhatian banget ya. Iya. Dia sama Monica sih sama Mawar ya. Ya. Jadi favorit scene-nya itu sih. Brian Domani gimana? Brian Domiani oke sih. Scene silatnya Oh ya. Dapat lah gitu. Cuman nggak kayaknya koreonya juga gitu-gitu aja maksudnya. Iya. Nggak terlalu seni-seni kayak kemarin. Iya. Ada pengulangan ya, beberapa pengulangan itu. Pukul tendang tangkis. Tangkis tendang. Nggak kayak Sri Asih lah ya, yang sekeren itu ya, Iya. adegan fightingnya. Oke, kalau ini terakhirnya scene. Skor. Skornya berapa? Untuk Yama, untuk film ini skornya berapa? Skor ini ntar ya. Cuma masih banyak unek-unek sih, Pak ya. Jadi skor dari aku 6,8 sih, masih oke kok diikutin sih. Oh iya. Iya. Kalau aku sendiri skornya ya 6,5 lah ya. Oh, di bawah saya Di ya. bawah. Oh ya, di bawah saya. Tapi mari kita ambil sedikit kesimpulan bahwa sebenarnya film ini adalah film masih 3 perdana ya. 3 perdana dari 3 Bumi perdana Langit. dari Bumi Langit ya. Harapannya sih akan digarap lagi. Film-film Lanjutannya ya. sebelumnya. Kayaknya bakal dilanjutkan di post credit scene juga udah ada tuh siapa tuh? Ya semoga. Ada spoiler alert di sana ada Gundala ya. Ada Gundala dan siapa? Cempaka. Oh Cempaka. Iya di sana. Itu aja sih. Mudah-mudahan nanti bisa digarap lagi film-film lain. Ya Bumi yang Langit. lainnya. Buat kalian yang belum nonton di bioskop bisa ditunggu aja di layanan streaming. Iya. Karena ini memang sebelumnya di layanan streaming, tapi entah kenapa mungkin pengen dari audiens lebih ya.
Dan ini kalau mau nonton ini semua umur ya. Ya. Jadi kalau mau bawa anak-anak yang masih SMP, SD bisa ditonton, cukup asik sih. Mungkin target pasarnya anak-anak muda Pak ya. Kita agak-agak kurang relate di awal-awal dulu kan, kita agak boring karena kita kurang relate aja kali ya. Tapi lama-lama aku ngelihat topengnya Virgo? Virgo kayak Saras 008 ya. Nah, Ya, segitu aja ya dari kita. Terima kasih. terima kasih sudah menonton Road and Review. Semoga nanti ini ganti logonya, udah diganti. Aduh. Ya udah ya, bye bye. Bye bye. Ya, thank you. Thank you.